Pemirsa, kita akan melihat hasil jejak pendapat yang kami lakukan secara sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat bersama hasilnya mengenai apakah penyelenggara pemilu mampu menjamin pilkada bebas dan jurdil. Hasilnya mayoritas dari responden menilai penyelenggara pemilu tidak mampu menjamin pilkada bebas dan jurdil. Konsep political budget cycle mewarnai sidang gugatan PHPU di Pilpres di MK, dan menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan termasuk di pilkada. Saya kembali akan ke Pak Fit mengenai modus ini. Kenapa kemudian sulit sekali untuk dibendung, Pak Fit? Seperti yang saya bilang tadi bahwa memang ini legal. Legalnya karena gini, berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing fungsi itu adalah hasil dari komunikasi proses antara eksekutif dengan legislatif. Jadi secara legal. Jadi kalau seandainya kita selama tidak ada pembatasan, ada aturan terkait dengan penggunaan, jadi aturan terkait dengan penggunaan bansos atau anggaran yang menjelang pemilu itu tidak ada, maka sangat besar kemungkinan ini tetap terjadi. Karena gini, studi political budget cycle atau siklus politik itu tidak terjadi hanya pas pada saat di pilkada saja, pilkada langsung. Studi yang saya sebutkan tadi, yang Sahri 2012, 2013, itu dia studinya itu juga mencakup sebelum pilkada langsung. Nah, jadi sebelum pilkada langsung itu juga terjadi, Pak. Jadi peningkatan bansos, ya, administrative spending itu meningkat. Tapi ketika pilkada langsung tetap terjadi dan akan menguat ketika incumbent itu maju. Kenapa? Yang namanya incumbent kan dia punya kekuasaan untuk menentukan anggaran. Jadi sangat wajar dia bisa mengalokasikan, ya udah menjelang pilkada kita akan alokasikan ini lebih banyak. Biasanya ada peningkatan yang cukup signifikan di bansos sama pengeluaran untuk infrastruktur. Mbak Fitri coba lihat aja dong, Pak Benny sama Pak Skidi itu ngelihat biasanya menjelang pilkada itu akan dibenerin tuh jalan. Kenapa? Karena jalan itu kalau itu bagus, maka itu bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Kenapa? Yang lewat laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, apapun agama, itu kelihatan. Jadi ketika mereka ngelihat bahwa ini kualitasnya bagus, maka mereka akan terpilihnya. Ya. Dan ada salah satu studi dari mahasiswa saya S3 ya, itu memang menunjukkan bahwa ketika kualitas jalan itu meningkat, itu keterpilihannya itu tinggi. Nah, tapi kan sebenarnya bagus kalau terkait dengan jalan bagus. Cuman yang nggak bagusnya adalah kenapa cuma menjelang pilkada doang. Ya, itu persoalannya di situ. Pak Benny mungkin ada tanggapannya? Ya, sebenarnya gini. Argumen konstitusionalisme itu selalu dipakai. Ini kan sah secara hukum karena regulasi bahwa ini sudah keputusan bersama. Tetapi politik kan harus mengatasi itu. Itu yang dikatakan oleh Walter Benjamin. Kalau politik itu sifatnya hanya politik itu duniawi, ya seperti ini. Jadi dia mengakali produk undang-undang untuk apa? Untuk bagaimana dia mampu menggunakan power ini supaya dia terpilih. Dengan cara apa? Legal, ya legal. Wong itu keputusan kok, undang-undang kok. Dan itulah budget kan. Tetapi sebenarnya politik harus mengatasi itu. Maka Walter Benjamin mengatakan politik itu tidak hanya dunia tapi ilahi. Jadi yang dipakai sekarang itu argumen konstitusionalisme itu sah ya sah. Wong itu semua keputusan kok. Lah kalau kita tetap cara berpikirnya itu, ya tidak ada yang namanya kualitas demokrasi. Ini yang berbahaya di situ. Lah, bagaimana cara mengatasinya? Ya memang harus ada aturan yang ketat dan rigid penggunaan dana bansos itu untuk apa. Kemudian masing-masing incumbent juga harus ada mekanisme aturan sehingga dalam pertarungan itu fair. Kalau ini kan nggak fair. Karena apa? Incumbent
dan orang yang punya kekuasaan ya pasti akan kepilih, atau incumbent juga bisa menggunakan itu untuk orang-orang dekatnya atau yang dia tunjuk untuk apa? Untuk supaya rejimnya itu tetap berkuasa dengan cara yang mengatik-atik aturan itu. Lah ini yang menurut saya martabat demokrasinya dirusak di sini. Jadi politik tidak hanya sekedar duniawi, artinya menggunakan argumen konstitusionalisme saja, aturannya boleh kok. Tidak, harus mengatasi itu. Itu yang disebut etika. Jadi etika itu harus mengatasi sesuatu yang layak dan tidak pantas. Karena etika itu mengatasi tidak hanya sekedar formal yuridis, tetapi dia memiliki kelayakan, kepantasan, dan harusnya dia memiliki jiwa negarawan di situ. Baik Pak Beni, mengenai kontestasi demokrasi itu sendiri kan sebetulnya sejatinya ini kan merupakan ajang adu gagasan. Tapi kan faktanya yang kerap terjadi justru adu logistik, adu buzzer, iklan yang kemudian jor-joran seperti itu, hingga kemudian ada istilah serangan fajar. Nah ini kenapa melenceng? Kenapa, apa yang terjadi Pak Beni? Ya karena demokrasi sudah dibajak. Jadi mengapa melenceng? Karena gini, karena kita tidak pernah mempersiapkan masyarakat itu lewat suatu proses pendidikan politik. Jadi pendidikan politik itu baru berlangsung kan 5 tahunan. Tetapi proses orang menjadi lebih kritis, lebih cerdas, bahwa menentukan calon itu berdasarkan jejak, dan orang diajak rasional, ini kan nggak pernah dijalankan. Jadi politik kita itu kan akhirnya menjadi ritual politik itu, dan itu 5 tahunan. Lah yang kedua, ya memang kesadaran partai-partai politik dalam istilah kaderisasinya kan nggak jalan. Semua kan serba instan. Sehingga partai politik akhirnya memilih orang apa? Yang punya modal, yang punya kuasa, dan yang bisa membeli suara. Itu realitasnya begitu. Bukan dibangun satu proses dari bawah. Nah kalau dari bawah maka muncullah kaderisasi, persiapan, sekolah partai didirikan. Dan jarang kan partai politik mendirikan itu. Sehingga pemimpin itu memang dibentuk dan memiliki karakter. Yang sekarang instan kok. Karena dia dekat dengan kekuasaan, dia mendapat istimewa, dia meloncat dari semua itu. Sehingga proses kita dalam demokrasi itu dibajak. Baik.